Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Guru Di Prasetyo. Saya dari Fakultas Bahasa dan Budaya, Program Studi S1 Pendidikan Kepercayaan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan mengulas kembali mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Soni Junaidi, SPD, MPD, dengan subjudul Kurikulum Pendidikan. Sebelum saya melanjutkan materi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Wikipedia dan Prosiding Seminar Nasional yang telah membantu saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester 1 Sosiologi Pendidikan. Mengenal kurikulum pendidikan. Kurikulum secara sederhana diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum telah dikenal sejak kurang lebih 1 abad yang lampau. Pemahaman kurikulum yang didasarkan pada pemikiran atau filsafat pendidikan klasik yang menganggap kurikulum adalah program pendidikan yang diberikan secara direncanakan oleh sekolah ataupun lembaga pendidikan. Di sini kita akan memasuki pembahasan tentang kurikulum pendidikan. Ada definisi kurikulum, tipologi kurikulum, komponen kurikulum, tujuan kurikulum, dan manfaat kurikulum. Saya akan mengulas satu persatu pembahasan dari materi kurikulum pendidikan. Yang pertama, definisi kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Adapun definisi kurikulum menurut website Wikipedia. Yang pertama, kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, C-U-R-I-C-U-L-L-U-M, yang artinya rencana pelajaran. Dan yang kedua, kurikulum sendiri berasal dari kata kurere, C-U-R-R-E-R-E, kurere, yang memiliki arti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dan yang terakhir, dalam Kamus Webster pada tahun 1857, kurikulum diartikan sebagai rencana atau rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Adapun definisi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Nasution, menjelaskan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, Profesor Dr. Andes Darkir yang menjelaskan kurikulum ialah program pendidikan dan bukan program pengajaran. Sehingga program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu George Bachman yang menjelaskan kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita memasuki tipologi kurikulum. Ada 5 tipologi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu kurikulum klasik. Kurikulum klasik menekankan bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, dan matematika yang terjadi pada zaman kerajaan, di mana kerajaan membutuhkan para pegawai administrasi untuk mengatur rumah tangga kerajaan dan melayani rakyat. Yang kedua, kurikulum vokasional. Kurikulum vokasional menyiapkan peserta didik untuk siap kerja dengan menyediakan keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kurikulum life adjustment menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pengetahuan, pemahaman,
pada keterkaitan dan keterhubungan dunia kerja. Selanjutnya, kurikulum berdasarkan model pengembang. Di sini ada 2 poin yang akan saya ulas. Yang pertama adalah model administrasi. Model administrasi merupakan pengembangan kurikulum. Model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down atau staffilin atau line staff prosedur, yang artinya pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tinggi atas pembuat keputusan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Model kurikulum model rumput atau grassroots. Kurikulum pengembangan model ini dikendalikan dari model administrasi. Model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Pengembangan kurikulum model ini berada di tangan staf pengajar sebagai pelaksana pada suatu sekolah atau beberapa sekolah sekaligus. Yang ketiga, kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Di kurikulum harapan kenyataan memiliki 2 poin. Yang pertama, kurikulum ideal. Kurikulum yang seharusnya yang dicita-citakan yang berisi konseptual ideal tentang kandungan sebuah kurikulum. Ya, contoh Kurnas dan KTSP. Yang kedua, kurikulum real. Kurikulum yang dapat diimplementasikan oleh pihak penyelenggara pendidikan yang bisa atau justru tidak sesuai dengan kurikulum ideal. Misalnya, terkendala saran pihak sekolah. Yang keempat, kurikulum berdasar struktur dan materi pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kurikulum terpisah. Kurikulum terpisah yang mata pelajarannya diberikan secara terpisah-pisah. Kurikulum terpadu, kurikulum yang mata pelajarannya diberikan secara terpadu dan bersifat matematik dan didiskusikan dalam yang interdisipliner. Kurikulum terkolerasi, yaitu kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksikan dan disajikan secara terkolerasi dengan bahan ajar lainnya. Misalnya sosiologi pendidikan dengan antropologi pendidikan. Yang terakhir, kurikulum berdasarkan cangkupan pengguna. Yang pertama yaitu kurikulum nasional. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang ditetapkan dan dilaksanakan secara nasional. Kurikulum lokal yaitu kurikulum yang diinisiasi dan dilaksanakan secara lokal. Contohnya provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan yang terakhir, kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah adalah kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan di lingkungan sekolah tertentu, atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berkaitan dengan otonomi sekolah tersebut. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan komponen. Apa komponen kurikulum? Komponen suatu organisasi yang memiliki susunan anatomi tubuh kurikulum yang terdiri dari beberapa unsur yang berkaitan satu sama lain. Apa saja komponen kurikulum? Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Yang kedua, isi atau materi, yaitu bahan ajar yang disusun atas beberapa topik dan subtopik tertentu. Yang ketiga, proses. Proses merupakan sistem penyampaian pembelajaran dan media yang berhubungan erat dengan strategi mengajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan pembelajaran. Kita sampai pada pembahasan tujuan kurikulum. Di sini, di tujuan kurikulum, ada 4 tujuan pada kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional atau TP.
Kita akan bahas satu persatu mulai dari tujuan pendidikan nasional atau TPN. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berhalak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional bab 5 pasal 26 yang menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu. Dalam suatu lembaga pendidikan, tujuan kurikuler pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, tujuannya harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional atau TP. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses yang merupakan syarat mutlak bagi guru. Dan yang terakhir adalah manfaat kurikulum. Di sini ada beberapa manfaat kurikulum. Yang pertama bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa, bagi orang tua, dan bagi masyarakat. Saya akan mengulas satu persatu manfaat dari kurikulum. Yang pertama yaitu manfaat bagi sekolah. Apa saja manfaat bagi sekolah? Satu, kurikulum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, baik itu dalam tujuan nasional, tujuan institusional, kurikuler, maupun dalam tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Dengan adanya suatu kurikulum, maka tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu dapat tercapai. Kedua, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggara pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, memberi peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan atau KTSP. Kemudian, manfaat bagi guru. Apa saja manfaat kurikulum bagi guru? Yang pertama, kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembelajaran. Kedua, membantu guru untuk memperbaiki situasi belajar. Yang ketiga, membantu guru menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik. Keempat, membantu guru dalam mengadakan evaluasi kemajuan kegiatan belajar mengajar. Kelima, memberikan pengertian dan pemahaman yang baik bagi guru untuk menjalankan tugas sebagai pengajar yang baik di kelas. Dan yang terakhir, mendorong guru untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan. Dan selanjutnya, manfaat bagi siswa. Apa saja manfaat kurikulum bagi siswa? Keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun merupakan suatu persiapan bagi anak didik. Anak didik diharapkan mendapat sejumlah pengalaman baru
yang kemudian hari dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak, agar dapat memenuhi bekal hidupnya nanti. Manfaat kurikulum untuk siswa juga sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik lagi. Kemudian manfaat kurikulum bagi orang tua. Apa saja manfaat kurikulum bagi orang tua? Bagi orang tua, kurikulum bermanfaat sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan berupa konsultasi langsung ke sekolah atau guru mengenai masalah yang menyangkut anak-anak mereka. Bantuan berupa materi dari orang tua, anak dapat melalui lembaga BP3. Dengan membaca dan memahami kurikulum, para orang tua dapat mengetahui pengalaman belajar yang diperlukan anak-anak mereka. Sehingga partisipasi orang tua tidak kalah pentingnya dan menyukseskan proses belajar mengajar di sekolah. Berikutnya, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Apa saja manfaat kurikulum bagi masyarakat? Yang pertama yaitu segi acuan untuk berpartisipasi dalam membimbing putra-putrinya di sekolah. Dalam hal ini, orang tua juga sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, dengan mengetahui suatu kurikulum sekolah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka memperlancar program pendidikan, serta memberikan kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan program pendidikan di sekolah. Sekian video presentasi saya mengenai materi kurikulum pendidikan. Like jika kalian menyukai video tersebut dan berikan komentar untuk memberikan kritik dan saran kepada konten kreator. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk selalu update kegiatan tugas-tugas mahasiswa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada salah tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.